Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai tanya jawab sama Gus Nadi, kami sekeluarga mengucapkan minal aizin wal faizin. Oke, sekarang kita bersama Gus Nadi selaku pimpinan Prabowo. Kami di sini saya pribadi ingin bertanya sama Gus Nadi dari mulai biodatanya Gus Nadi sebelum ikut Pak Brongo dan kesibukannya sebelum ikut Pak Brongo. Oke, Gus Nadi, selamat malam. Selamat malam. Monggo Gus, ingin perkenalkan asini nami panjenengan, asini pundi, desanipun pundi. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula piyambak iki mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini niki dikenalaken mawon nggih. Nami kula Nadi asli dari Desa Gambir Anom, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Mas Doni. Tuh, termasuk Jawa Tengah, Gus. Nggih, Jawa Tengah. Perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sebelahnya Ponorogo. Jadi Gus, ini ada beberapa pertanyaan nih buat Gus Nadi. Biar orang-orang tahu di luar sana asal mulanya Gus Nadi ikut Prabu Ronggo, spiritual Prabu Ronggo ini kesibukan lain apa yang dikerjakan. Monggo sini ada pertanyaan. Sebelum ikut Prabu Ronggo kesibukannya napa mau, Gus? Kula sebelum ikut Prabu Ronggo tiap hari ya kerja di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Kebuan Sikep, Gedangan, Kabupatennya Sidoarjo. Itu kerja apa, Gus? Kerja di pabrik. Oh, di pabrik itu loh. Kerja di pabrik. Terus, Gus? Lalu tahun 97 itu ada di pabrik di kawasan Sidoarjo. Di sana itu juga ikut pabrik, tidurnya juga di situ. Jadi tiap hari di situ. Itu sebelum nikah atau sudah nikah, Gus? Sebelum nikah. Sebelum nikah. Sebelum nikah. Terus wirawiri kesana kemari. Juga kalau hari libur minggu itu ngawulo. Ngawulo tenggene tiang sing luwih ngerti, tiang sepuh. Mohon maaf, Gus, ini ngawulo ini bisa dijelaskan ngawulo niku napa? Ngawulo niku tumut tiang. Nah, melok wong, ikut tiang, ikut orang nggih. Nah, itu di situ itu ya juga mengerjakan apa kerjaannya yang saya ikuti. Itu nggak saya sebut namanya, Mas Doni, karena privasi ya, nah, itu setiap hari jadi saya dapat ilmu dari situ, Mas Doni. Jadi tahun 97 sampai 98 itu seperti itu, Mas Doni. Jadi kalau ada waktu longgar, ada waktu hari Minggu, Sabtu Minggu, itu pasti saya pergi ke orang yang lebih tua dari saya, juga mengerti. Iya. Belajar lah, Gus. Belajar, Mas Doni. Belajar.
Jadi Gus Nardi ini dapat ilmu seperti sekarang itu perjuangannya soro. Ya. Perjuangan itu berat dulu. Tadi dari mulai pekerjaan awal mulai di pabrik, pulang pabrik, ngawul loh Gus. Ngawul. Belajar. Belajar sama orang yang lebih tua. Ngerti lah gitu loh. Terus ini dengar katanya Gus Nardi itu dulunya itu ada pendiri kesenian Gus. Bisa dijelaskan Gus? Oh, iya. Dulunya itu juga sekitar tahun 99 itu juga ada kesenian reog. Itu mohon maaf, itu sudah nikah Gus ya? Belum. Oh, belum nikah. Belum nikah. Jadi ya ikut kesenian reog Ponorogo. Itu awal mula saya suka kesenian dari tahun 99, 98 itu sudah ada kesenian reog. Jadi tahun 2000 saya menikah Mas. Tahun 2000 menikah, dapat Mojokerto, Jawa Timur. Ya, tempat lahiran saya dulu itu. Nah, terus Gus ini reog kok bisa diangkat sampai untu sampai gigi gimana Gus? Ada kekuatan spiritual kah di belakang atau hanya apa ya kemampuan gitu Gus? Apa yang namanya? Kekuatan mistis, kekuatan mistis dulu. Nah, emang dibantu seperti itu napa mboten? Nek bagi kula niku mboten Mas Doni, niku hanya kekuatan, hanya doa. Oh, doa. Kita berdoa dan untuk mengangkat sejenis reog itu harus kalau ada angin itu harus menghadap ke angin. Oh, berarti harus tahu arah angin Gus ya kalau ujung reog juga kalau mengangkat reog dimasukkan ke kepala. Nah, ini kan ada dalamnya ada kayu. Yang ada kayunya lalu digigit Mas Doni. Nanti kalau ada angin besar itu harus dilawan, enggak dibelakangi Mas Doni. Nanti kalau dibelakangi bisa terbalik Gus ya. Terjungkal. Jadi kalau angin dari sana itu juga hadap ke sana. Angin ke sini saya hadap ke sana. Nah, kepala reognya juga harus berlawanan dengan angin. Gitu. Oke dulur. Itu untuk penjelasan Gus Nardi junjung reog kalau mistis ya. Kalau mistis ya. Kekuatan doa lah. Kekuatan doa. Dan memang gigitannya itu harus sangat kuat. Nanti kalau jatuh dibalik diangkat itu hanya kekuatan gigi ini harus kuat. Bisa merodoli nanti kalau nggak kuat. Merodoli. Oh Gus, diminum dulu Gus. Oh gini. Saya urip nggak apa Gus ya? Nggih, monggo nyantai mawon Mas. Nah, ngopi dulu. Ini kan untuk pembicaraan kan kesenian Gus ya. Selain ikut reogan Gus ya, apakah ada lagi Gus? Ada. Tahun saya sudah menikah antara 2000 ke atas itu mendirikan sebuah kesenian itu jaranan. Kalau bahasa Mojokerto itu kuda lumping, jarang kepang. Nah, itu kesenian sini asli Jawa Timur juga. Nah, itu kuda lumping. Nah, itu saya juga sebagai pimpinan juga. Pimpinan kuda lumping juga. Itu tahun berapa Gus itu? Ya kurang lebih antara tahun 2000 ke atas lah. Udah menikah tuh? Sudah menikah.
Kuda Lumping ada lagi Gus? Kuda Lumping digabung, kalau sekarang itu namanya itu kalau sini bandengan. Bandengan sama barongan itu ada perbedaan napa nggih sami niku wau? Perbedaan kali bandengan niku. Napa dirangkep dadi setunggal bandengan kiambek napa barongan nggih kiambek? Kalau kesenian untuk jaranan itu seperti kreasinya itu ada, kreasinya itu banyak juga. Nanti habis jaranan itu harus ada juga namanya ganongan, itu juga aja. Terus nanti disambung lagi juga ada barongan juga ada. Nanti buron alas jenis macan, monyet, nah itu juga termasuk dalam satu himpunan dari kesenian itu tadi. Kalau pendiri bandengan Gus ya? Iya. Bandengan sama barongan itu kalau mau main itu ada ritual khusus sama mboten niku? Ritual khusus sama mboten? Kalau saya itu terutama juga berdoa. Nanti ada sejenis dupa, ada sejenis sandingan, itu hanya media aja Mas Doni. Ada media. Hanya media aja. Yang penting kita itu tujuannya itu berdoa. Tetap ya berdoa. Tetap berdoa. Jadi hanya media aja, seperti dupa, seperti ada pisang, ada kelapanya, itu hanya media aja. media. Bukan untuk menyembah ke jin, demit, bukan Mas Doni. Hanya media tuh. Hanya media. Oke Gus, itu tadi penjelasan awal mula Gus Nardi ya, dari mulai belum nikah sampai sudah nikah Gus ya. Sudah nikah. Untuk pertanyaan selanjutnya Gus, ini untuk tim ya, untuk tim. Kenalnya pun di mana Gus? Untuk tim JCS. Iya, Prabu Ronggo. Oh, nggih. Untuk tim JCS itu awal mula itu ikut mendirikan sama teman-teman. Sama teman-teman itu ada silat. Oh, silat kabeh dulu. Yang kemarin tuh loh Mas Dier sama Mas Angga itu mau mendirikan sub di desa, terus kok nggak ada yang lebih tua, itu anak-anak itu nggak berani. Jadi kalau ada yang lebih tua berani untuk mendirikan silat di desa itu Mas Doni. Jadi kenal untuk JCS, untuk ada Mas Tio, ada Mas Angga, Mas Farid, Mas Radit, Mas Khalid, itu kenalnya di situ Mas Doni. pendekar kabeh iku arek. Niku pesilat semuanya. Silat semuanya, pendekar kabeh. Seperti itu Mas Doni. Nah, untuk ini Gus, untuk mohon maaf, ini kan sebelumnya itu saya sudah kenal duluan sama Gus Nardi. Sebetulnya itu saya tidak tahu kalau ada sebutan Gus Nardi, itu saya belum tahu. Iya kan. Kalau di kampung saya di desa Kauman ya kan, Jambi, itu sebutannya Gus Nardi itu Pak Nyak ya kan ya. Iya, betul. Nah, Pak Nyak gitu. Betul. Nah, sebetulnya udah kenal dari mulai saya belum kerja, masih sekolah sekitar tahun 2002, 2003 ke atas mungkin. Nggih, niku kali panjang kula namanya Muis ya. Nggih. Nah niku sampun kenal kali Gus Nardi niki. Tapi kula mboten semerap nek namine Gus Nardi, ngoten lho. Iki kula semerap niku nggih Pak Nak ngoten mawon. Niku awal mulai kula kali Gus Nardi niku nggih rancang
kerja gitu. Nggih, riyen Terus niku nanti kerja. napa kula niku sampingan kerja sekolah SMP Gus Hadi niku dadi rencang nggih masih kula teng penggawean niku wau. Oke Gus, pertanyaan selanjutnya ini untuk Prabu Ronggo ya. Bisa Prabu Ronggo. Persiapan sebelum syuting Gus, apakah ada ritual khusus Gus? Perkumpulannya di mana Gus? Nggih, sebelum syuting itu juga saya sendiri di rumah juga berdoa dulu. Nanti ke base camp itu ngumpul di base camp juga berdoa bersama-sama, dan nanti menuju ke lokasi tentunya sudah berdoa semuanya Mas Doni. Jadi persiapan sebelum syuting itu berdoa. Sebelum syuting, sebelum kumpul di base camp itu Gus Hadi udah persiapan di rumah Gus ya. Udah berdoa di rumah. Ben jangkepi nanti ngumpul nang di base camp iku berdoa maneh. Pun nang lokasi berdoa maneh. Itu wis nggih penjelasannya. Dan niku Gus, niki kan ngapunten. Saderenge niku kan kula bertanya kali Mas Tio kali Mas Sangan niku syutingnya Prabu Ronggo niku wonten izin napa mboten? Nggih. Tiap syuting niku selalu izin Mas. Ya. Selalu izin ya, terutama ke Pak RT, ke warga. Nanti kalau ke pemakaman atau punden-punden itu juga izin juga kepada kadus, kepala dusun juga, warga juga Mas Doni. Jadi kita itu kunci di situ Gus ya. Juru kunci. Nah, jadi tidak sembarangan Mas Doni. Kita itu tamu juga ingin mencari tahu dari desa itu. Pasti yang desa itu kan ada RT RW, ada kepala dusun Mas Doni. Jadi kita itu sebelum syuting itu sudah ke rumahnya kadus atau warga seperti warga. Jadi sudah ada izinnya dulu. Kalau kita syuting itu sudah ada izinnya, dan ada dalam video kita pas syuting itu ada tulisan matre Gus ya. Nah itu tulisan matre itu dapat izin dari RT gitu. Dan kemarin lah napa nih Gus, napa namanya persiapan sebelum syuting niku kan berdoa nggih. Dan niku kembali ke pertanyaan yang pas Gus Nardi ikut di di reok sama bandengan sama jaranan sama barongan niku sambil sama no mboten Gus niku? Enggak sama Mas Doni. Ya sama. Enggak sama. Jadi kalau di yang sampean tanyakan itu kalau syuting di JJS Prabu Ronggo sama yang ada kesenian. Nah, itu berbeda Mas Doni. Oh berbeda. Kenapa kok berbeda Gus? Itu kan model kan sama aja dirasuki gitu loh. Iya Mas Doni. Kalau di jaranan itu kalau ada yang merasuki itu sejenis kalau kuda ya kuda lumping. Ada yang kalau berunalas macan. Ada kerasukan seperti itu Mas Doni. Nanti kalau JJS itu yang itu sejenis yang ada di situ aja Mas. Gitu Gus ya. Oh perlu digarisbawahi dulu nggih. Kita syuting di JJS Prabu Ronggo itu tujuannya itu hanya menguak, pengen tahu sejarahnya itu desa itu bagaimana. Kalau kita ke tempat angker itu udah ada laporan mengganggu gitu. Dan kita perlu digarisbawahi lagi, kita tuh bukan menantang. Ya Gus ya? Bukan menantang, kita itu ingin cari tahu bagaimana asal usulnya dari situ. Nah, seperti itu Mas Doni. Untuk
pertanyaan selanjutnya itu tadi sudah dijawab sama Gus Nardi. Boleh diceritakan pengalaman seperti aja Gus dalam hal gaib dulunya? Sebelum JJS apa sesudah? Sebelum sama sesudah, biar jelas Gus ya. Ya, Pengalaman dulu sebelum ikut JJS itu memang sehari-hari saya itu kalau ngawulo, kalau ikut orang itu juga saya juga pernah ikut orang itu ada di kawasan sana lah, saya nggak sebutkan desanya. Itu ya ahli untuk santet, menghilangkan orang kena gangguan seperti itu Mas Doni. Ada orang yang sakit nggak sembuh-sembuh, ada beberapa tahun ada yang lumpuh nggak bisa berjalan, juga ada yang aneh-aneh Mas Doni di situ itu. Mohon maaf Gus, saya potong. Ya. Untuk penyakit yang namanya santet itu memang benar ada Gus? Ada memang. Ada memang ya. Ada. Saya sudah pernah melihat sendiri, memang ada Mas Doni. Memang ada. Bukan orang sembarangan juga yang bisa seperti itu Mas Doni. Pengalaman paling berkesan Gus saat menghadapi penyembuhan orang-orang yang kena seperti santet atau teluh gitu Gus. Di mana Gus? Itu sakit apa Gus? Sebelumnya ikut JCS dulu juga alhamdulillah saya juga menyembuhkan orang, jadi saya hanya minta kekuatan doa. Ada orang yang sakit seperti nggak bisa berjalan, juga ada yang sakit banyak lah. Berarti sebelum masuk ke JJS Prabu Ronggo ini Gus Nardi itu sudah ada penanganan sendiri untuk penyakit-penyakit gitu Gus? Iya betul Mas Doni, betul. Ya untuk kesannya Gus, pengalaman gaib yang ada di JJS Prabu Ronggo itu kan tadi kan kita bicarakan soal penyembuhan dan kesenian. Kalau untuk penyembuhan Mas Doni, untuk penyembuhan itu pernah juga yang dinamakan untuk muntah darah. Muntah darah. Muntah darah itu pernah juga yang saya alami. Jadi ya alhamdulillah. Gus Nardi itu muntah darah? Pernah muntah darah juga. Oh sih ini kena apa mana aku? Pernah bolak-balik. Alhamdulillah izin Allah bisa sehat sampai sekarang ini Mas Doni. Alhamdulillah. Berkat belajar dulu ngawulo tadi itu. Yang untuk Gus pengalaman di JJS Prabu Ronggo ini untuk hal gaib. Ya pastinya kalau setiap syuting ke sana itu pastinya banyak Mas Doni. Banyak hal gaib, mau masuk pun sudah ada. Jadi kita mau masuk itu sudah ada yang ngikutin. Udah ada yang mantau. Tahu kan gak sama perasaan dulu ya. Negosiasi kan sama perasaan. Jadi kita itu niat baik Mas Doni. Meskipun kita itu niat baik, di situ ada yang merasa terganggu seperti itu Mas Doni. Betul. Oke, itu tadi penjelasan dari Gus Nardi. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada dampak positif Gus atau negatif Gus, dan bisakah dijelaskan dan disebutkan Gus? Iya Mas Doni. Untuk negatifnya dulu lah. Dampak negatifnya dulu. Dampak negatifnya itu di waktu habis pulang syuting itu kadang itu perut itu ada mual, untuk muntah, mau muntah. Jadi cara energi itu
kumpul jadi satu. Nah, perut itu kadang itu kalau saya itu bisa kembung Mas Don. Kayak kembung nanti kayak kudu muntah. Kalau perut ini merasa penuh. Kalau ada rasa mual atau muntah, rasa perut ini kembungku, apakah dari lokasi tersebut mengikuti sampean atau ada perkumpulan orang negatif di dalam tubuh sampean? Perkumpulan orang negatif. Cara pembersihannya gimana, Gus? Saya sampai di rumah itu saya duduk sebentar, nanti saya netralisir dulu, seperti berkonsentrasi lah. Jadi kita itu minta yang di atas, ada tatanya sendiri-sendiri, kita berdoa, nanti kita berkonsentrasi membuang energi yang ada di dalam tubuh ini, negatif ini bisa netralisir seperti itu Mas Don. Jadi nanti habis itu badan itu bisa enak, hanya mungkin 5 menit atau berapa menit itu sudah nanti badan itu merasa enak, sudah seperti biasa Mas Don. Nah ini kan untuk penjelasan Gus Nardi dari mulai syuting sampai selesai syuting itu ada perkumpulan aura negatif dalam tubuh Gus Nardi. Cara penyembuhannya menetralisir itu dengan caranya sendiri. Nah ini untuk para penonton Gus, kalau kita kan sebagai orang awam tidak tahu kalau di dalam tubuh kita itu ada aura negatif. Gimana Gus caranya menetralisir di dalam tubuh kita sendiri? Misalnya kayak saya nih Gus, kan saya kan orang awam tidak tahu apa-apa, biar semua juga tahu Gus. Ya. Kalau untuk diri saya sendiri Mas Doni, ini saya buka tata caranya itu kan sendiri-sendiri, banyak cara lah. Banyak cara tuh. Nah, kalau saya ini terutama itu baca sholawat dulu, habis sholawat nanti baca Fatihah itu 3 kali, nanti habis baca Al-Fatihah itu 3 kali, nanti kita baca lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun hanya 1 kali. Sehabis itu baca lagi ya Abdul Jabbar 3 kali. Nanti kita itu konsentrasi penuh, habis baca ya Abdul Jabbar 3 kali itu nanti kita merasakan mana tubuh kita ini yang gak enak, itu harus tahan napas, tarik napas, nanti kita itu konsentrasi daerah mana yang gak enak tadi. Mungkin kalau ada di perut, kalau ada di kaki, atau di kepala, atau di punggung, nanti bisa dinaikkan. Jadi tangan ini, kalau saya ini netralisir diri saya sendiri, netralisir awakku dewe, yang tenang. Ini dinaikkan ke atas, konsentrasi penuh, dinaikkan ke atas. Ini tarik nafas, nah, tarik nafas, nanti dibuang, nah, dibuang pelan-pelan, nanti tarik lagi. Nanti kalau ada yang merasa sakit di perut lah, ini nanti kita itu pasti terasa langsung. Nah, kalau di perut kembung, nah itu di perut ini nanti merasakan langsung. Berarti itu main pikir Gus ya? Sama main pikir sama main pernafasan. Nah, pernapasan juga main pikiran, konsentrasi harus penuh, harus konsentrasi penuh, langsung hilang. Itu kalau saya Mas Doni. Itu penjelasan Gus Nardi itu bisa nggak dilakukan semua yang nonton di Jejak Surabaya ini? Bisa Mas Doni. Bisa. Itu bisa dibuat sebagai orang awam juga bisa. Asal kita itu yakin, sebelumnya itu juga berdoa. Jadi kita itu harus
yakin Mas Doni, yakin. Jadi itu cara Islam Mas Doni. Cara Islam ya. Jawanya juga ada. Oh, Jawanya juga ada. Jawanya juga ada. Jadi kita itu harus percaya yang mana Mas Doni. Jadi kalau percaya ke Islamnya ya seperti itu tadi. Ini tadi penjelasan dari Bos tadi, ketika kita sebagai orang awam kalau ada gangguan tidak enak, mohon maaf Bos, Iya. kalau orang awam tidak bisa merasakan awakku kok gak enak iki, ono apa iki, dan kemungkinan orang kan tidak menyadari bahwa ada orang negatif yang mendampingi kita, itu bagaimana Bos? Kalau orang awam pastinya juga belum tahu Mas Doni. Belum tahu. Belum tahu. Berarti kira masuk angin. Nah, seperti masuk angin, seperti perut kembung, Pusing, gitu pusing, nah, itu juga termasuk juga pengaruh. Tanda-tanda Gus, tanda-tanda kalau kita itu ada aura negatif ada di dalam tubuh kita itu bagaimana? Biar semua yang nonton itu tahu gitu loh. Ya, terutama juga kalau kondisi tubuh ini melemah Mas Doni. Lagi lemah, lanjut capek-capek. Capek, lemah, pikirannya kan karuan Mas Doni. Jadi bisa masuk. Jadi kalau tubuh ini lemah, kondisi ini drop kalau orang Iya. jadi bisa masuk Mas Doni. Jadi penyakit itu dari diri kita sendiri, katanya kan seperti itu. Memang benar Mas Doni. Berarti wong biyen niku ngomongnya ojo pikir kok tambah loro. Aja dipikir kok tambah loro. Memang benar Mas Doni. Kita terlalu banyak pikiran, akhirnya kan jatuh sakit. Gus santai Gus, tapi Oh, nggih sambil ngopi, sambil ngerokok dulu. nggih, nyantai mawon. Oke Gus, kita lanjut. Menurut ini pertanyaan selanjutnya ke Bu Yanti. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang kita dapat gangguan atau konsumsi dalam penyembuhan sendiri pas habis syuting itu sudah dijelaskan sama Gus Yanti tadi. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Gus. Menurut sampean Gus tentang Prabu Ronggo sekarang Gus, ini kan udah ada perkembangan pesat ini. Gimana? Ya alhamdulillah sebelumnya untuk Prabu Ronggo sekarang kan sudah melambung sat. Nah, ini kita itu juga harus berhati-hati juga dijaga untuk persaudaraan ini juga kita itu harus kompak, selalu kompak. Ya. Jadi kita itu yang namanya itu tim itu harus kompak. Jadi untuk penonton semuanya dan jangan lupa ditutul srit subscribe seperti itu maksudnya kita itu. Tapi ini alhamdulillah ada perkembangan pesat untuk Prabu Ronggo ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu juga supportnya dari penonton itu sangat antusias untuk melihat bisnisnya Prabu Ronggo. Oh ya Gus, ini ada tambahan pertanyaan lagi. Oh katanya ada yang kemarin kan ada yang bilang Prabu Ronggo ini apa namanya guyonan ini orang real ngono. Ndapatnya sampean piye? Nih Gus. Itu tidak benar Mas Doni. Yang kami suguhkan ke pemirsa semuanya itu real semuanya. Real semuanya. Jadi yang tidak percaya silakan. Yang percaya monggo. Nah kembali ke sampean kabeh. Nanti terserah. mungkin kalau ada waktu untuk penonton yang mau hadir, saya persilahkan jadi melihat secara langsung bagaimana kerjanya seluruh tim. Ini hanya
abal-abalan apa memang beneran. Itu saya kembalikan ke semua penonton, Mas Doni. Siap. Untuk pengalaman Gus ya, untuk pengalaman paling seram syuting di Jejas Prabu Ronggo di lokasi mana Gus? Menurut panjenengan ini? Ini yang paling seram ini di kawasan, ada mungkin ya semuanya seram Mas Doni. Semua seram Gus. Semuanya seram. Semua Kalau seram. saya menyebutkan di sana itu memang semuanya seram ya Mas Doni. Semua seram. Semuanya seram semua. Nggak harus nggak seram nih. Jadi yang di JJS Prabu Ronggo itu setiap mau syuting itu yang seram-seram juga Mas Joni. Jadi tidak satu dua yang seram, semuanya seram. Ya, seram. Kecuali Punden Gus ya. Kalau Punden kita hanya menguak dan mengetahui sejarahnya Punden itu seperti apa. Ya. Oke Gus, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Prabu Ronggo akan terus dimistis atau dibelokkan ke yang lain Gus, atau ziarah, berjalan-jalan gitu? Menurut sampean gimana? Kanggo kula ini juga ada ziarah, juga ada ke lokasi-lokasi yang mistis. Jadi kita itu harus ada ziarahnya, juga ada ke mistisnya Mas Doni. Jadi kita ziarah itu ke tempat para wali-wali, kita mendoakan untuk para wali yang sudah meninggal. Jadi kita itu mendoakan, terutama mendoakan untuk orang tua kita yang sudah tiada, itu tiap hari itu harus bisa mendoakan orang tua Mas Doni. Jadi enggak dibiarkan itu untuk orang tua yang sudah meninggal, tidak Mas Doni. Tetap diilingi lah. Tetap tiap hari itu didoakan, kita doakan, terutama itu untuk orang tua yang sudah tiada Mas Doni. Kemarin pas bulan puasa kita sudah ziarah di makam Troloyo sama Sunan Pangkat Pacet, Mojokerto, Jawa Timur. Itu para peziarah, para penyebar agama Islam. Nah, pasangan Di Troloyo juga ada makamnya Syekh Jumadil Kubro yang ada di kawasan Troloyo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Mas Doni. Untuk pertanyaan selanjutnya, pesan Gus untuk tim dan samen ke depannya bagaimana Gus? Ya. Sampai kayak arah-arah kabel lah. Jadi untuk pesan, kita itu selalu berdoa. Sebelum kemanapun itu selalu berdoa, dari rumah pun harus berdoa dulu, nanti disambung ke base camp, mau kemana, syuting kemana itu mulai lagi juga berdoa. Jadi berdoa itu tidak hanya satu kali, jadi dimanapun itu tempat, mau kemanapun itu berdoa itu lebih baik Mas Doni. Dan jangan lupa berdoa sama orang tua, hindarin sama orang tua biar tidak ada apa-apa kalau syuting Prabu Ronggo. Ya Mas Doni. Soalnya di tekan itu ya kadang ono sing meneng, ono sing nantang, ono sing wah macam-macam Gus iki. Macam-macam pokok sing koyo ngono kuwi. Untuk kedepannya JJS Prabu Ronggo ini akan menuju ke tempat yang lebih jauh juga. Ya, doakan penonton. Minta doanya untuk kedepannya ini mau syuting ke tempat-tempat tidak hanya sekitar kabupaten aja, ini mau kunjung ke sana-sana Mas Doni. Ya. Di tempat yang lebih jauh, yang lebih angker-angker seperti itu Mas Doni. Ini untuk tambahan pertanyaan sebelum
ini kan sudah habis pertanyaannya Gus ya. Ini saya tambahan pertanyaan. Ngobrol. Ya. Sampean dulunya Gus Nardi itu kan kenalnya sama Mas Angga, Mas Khalid, Mas Radit, Mas Tio, kali Mas Farid. Nah, ini kan pendengar KB ya. Pendengar KB iki. Nah, Mas Lukman kali Mas Herman niku pripun ceritane Gus kok saged? Oh, kali Mas Dos. Mas Rudi Santoso. Ya kan? Itu kok bisa gabung itu gimana Gus? Untuk Mas Herman dulu. Untuk Mas Herman itu memang saya sudah kenal itu semenjak saya ini menjadi pimpinan jalanan. Oh, sudah lama berarti Gus ya? Sudah lama. Untuk Mas Hermannya sudah, Mas Herman itu juga selaku kesenian juga. Jadi apapun keseniannya itu suka memang Mas Herman itu. Mas Herman juga kesenian dulu Mas Herman. Saya semenjak menjadi pimpinan Mas Herman itu kenalnya di situ. Juga untuk Mas Rudi Ndos itu juga seperti Mas Herman itu juga kenalnya saya juga menjadi pimpinan kesenian. Oh, kalau ini mohon maaf ini, kalau Mas Herman kan sudah kenal sama Gus Nardi dalam kesenian. Ya. Ya, berarti kan otomatis kan nanti iki wong loro sampean kali Mas Herman. Nggih. Dan Mas Dos iki Mas Rudi Santoso niku. Nggih, sami. Sama. Berarti cara ngono sik kintil ae ya lho. Nggih. Sudah lama memang kenalnya. Berarti sing meloki Prabu Ronggo iki sing ngawam ya mbak aku tok iki. Mbak Dia. Untuk Mas Lukman Gus, Mas Lukman nggih kesenian niku nggih. Mas Lukman kesenian juga. Itu untuk di kawasan Pacet. Mas Lukman kesenian ya. Sing bingung ora sing ono barengan itu. Oke Gus, terima kasih sudah meluangkan waktunya di pertanyaan sing gak jelas iki. Muga-muga Allah sing paham lah dari pembelajaran mulai penyembuhan diri sendiri, menetralisir diri sendiri. Semoga dapat pelajaran dari Gus Nardi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya Gus. Ya. Nah, lain kali kita sambung lagi kalau longgar. Ini nyempet nih Gus Nardi. Soalnya gak enak sih, belum ada lokasi Gus. Belum ada lokasi. Ini untuk Jejas Prabu Ronggo ini masih fokus ke ziarah ya, sama cari-cari lokasi lah. Dan tidak gampang untuk syuting Prabu Ronggo, tidak gampang dulu, harus ada izinnya. Kadang izinnya sih diruwetno gitu sih. Nah, niku tolong arek aja diruwetno. Gimana Gus? Monggo ditutup. Oke, untuk saya selaku pimpinan JJS Prabu Ronggo, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, tingkah laku. Untuk mewakili juga seluruh tim JJS Prabu Ronggo juga mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JJS Prabu Ronggo Jaya.